Selamat datang lagi di channel gua Dimas Reza. Dan di video kali ini gua akan unboxing Nendoroid Hina Amano. Sebenarnya Nendoroid ini udah rilis dari tahun lalu dan banyak yang review juga, tapi gue baru kesempatan untuk bisa unboxing dan juga ngeditnya sekarang. Sayang aja gitu kalau nggak diupload. Oke. Jadi di depan kalian ini sudah ada box dari Kyo Hobby Shop. Ya, dia lagi. Daripada banyak bacot, mending langsung aja kita buka dan lihat bagaimana penampilan dari Nendoroidnya. Lebih tepatnya boxnya dulu sih. So, ya, jadi ini dia box dari Nendoroidnya, Nendoroid Hina Amano-nya. Bentuknya sih lebih kecil dibanding Nendoroid yang sebelumnya ya. Ini sama kayak yang dibahas di channelnya siapa ya, gue lupa. Ya pokoknya dia bilang kalau box dari Nendoroid yang sekarang itu sama Figma yang sekarang itu lebih kecil dibandingkan yang dulu-dulu. But bukan itu fokus kita sekarang. Jadi yang kita fokusin sekarang adalah box artnya. So yang mau gue lihat di sini di bagian depannya ya, ada tulisan Tenki Noko di atas sebelah kiri pakai kanji. Good Smile Company perusahaannya. Terus ada mukanya dari Nendoroid Hina Amano dan juga Nendoroid series 1192. Di bagian kanannya ada Nendoroid Hina Amano dengan payungnya, dan juga di bawahnya ada Hodaka Morishima dan juga Hina Amano. Tapi gue sedikit curhat, gue nggak bisa beli Hodaka Morishimanya karena ya gitulah. Oke, bagian belakangnya kurang lebih sama, kirinya juga cuman spoilernya aja. So langsung aja kita buka dan lihat bagaimana isinya dan apa aja yang kita dapat. Let's go. So, jadi ini dia bagian dalamnya. Kita dapat ada guidebook, ada juga background. Lumayan lah ini buat bisa display hinanya ya. Sayangnya nggak ada hodakanya. Dibahas lagi. Oke. Di sini kita dapat guidebook. Ya, kalau original ya gini ya. Ada guidebooknya, kita bisa lihat di sini. Kurang lebih seperti ini guidebooknya. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjutin aja ke bagian part-partnya. Di sini kita ada bagian dari blister yang terpisah. Ada dapat payung, terus stand base, dan juga ada apa ini? Oh, ini buat lehernya ya, pengganti lehernya. Ya, pokoknya buat gantiin part cadangan lah buat lehernya. So jadi ini dia part payungnya. Kalau kita lihat dari teksturnya sih ini gue suka ya dengan pewarnaannya ya. Cuman nggak ada gradasinya aja ya, kuning polos gini aja. Terus di bagian dalamnya ini ada bagian besi-besinya. Sebenarnya ini bukan besi ya, ini plastik. Dan pewarnaannya yang dibuat seolah-olah kayak besi gitulah. Terus di bagian gagangnya pun juga sama, warna kuning dan juga warna metalik dari besinya. Bagian yang selanjutnya kita dapat stand base-nya, dan ini agak berbeda dengan Nendoroid yang biasanya. Kalau misalkan Nendoroid biasa kan kita dapat nih yang bagian bawahnya ini doang nih, warna putih transparan, ya warna transparan lah. Dan untuk Hina Amano ini sebenarnya sama Hodaka Morishima pun juga sama. Dia dapat tambahan detail di bagian atasnya. Sebenarnya ini bisa dicopot jadi dua, cuma dipasang gitu aja. Lanjut lagi di sini kita
kita ada part dari Teru Bozu. Teru Bozu yang akan dipasangkan di payungnya nanti. Dan ini kita dapat 4. Detailnya sih kurang lebih kayak gini ya, kayak kok lah. Dan gue akan perlihatkan ke kalian gimana kalau udah dipasangkan ke payungnya. Oke, yang selanjutnya ini kita dapat tangan atau tapak tangan tambahan untuk megang payung dan juga yang menggenggam. Terus ya kurang lebih ini detailnya seperti inilah ya. Terus di sini kita juga dapat yang tangannya atau lengannya ini lagi berdoa ya. Hina banget nih. Hina banget. Maksudnya namanya hina guys. Hina ya gitulah. Pokoknya kalian ngerti lah ya. Terus ini kita juga dapat bagian yang tangannya lagi ke atas gitu lah ya. Ntar gue coba pasang. Dan juga yang terakhir ini tangannya sama ini lagi pegang payung doang, cuman ini ada di sebelah kiri. Yang selanjutnya kita dapat faceplate kedua, face swap atau apalah itu namanya. Kita dapat faceplate yang kedua, ini yang hinanya lagi merem. Ini cocok banget buat tangannya yang lagi berdoa tadi ya. Ya kurang lebih detailnya sih kayak gini. Ada warna merah-merah gitu lah ya, merah-merah di pipinya. Dan kita dapat tambahan lagi kaki, pengganti kakinya. Dan yang ini agak lebih, bukan agak sih, memang nekuk dibandingkan kaki yang udah ada di Nendoroidnya. Ya kurang lebih pertambahannya cuman segitu. Sekarang kita akan lihat Nendoroid Hina Amano-nya. So ya, jadi ini dia, masih dibungkus plastik. Sekarang gue buka dulu bagian plastiknya. Oke, jadi ini dia Nendoroid Hina Amano-nya. Waduh. Bagian kakinya ini pergerakannya cuman dikit ya. Kayaknya gue nggak akan bahas artikulasinya, jadi gue akan bahas detail-detailnya aja ya, detail-detail dari Nendoroidnya. Oke, yang di sini kita bisa lihat bagian yang pertama yaitu dari depannya dulu aja ya. Kita bisa lihat di sini bagian wajahnya, bagian matanya rapi ya, biasa ya Ghost My Company. Bentuk bentuk wajahnya pun juga oke ya, cibinya. Terus kita bisa lihat di bagian bawahnya mukanya atau di bagian lehernya ini ada necklace-nya dari Hina Amano. Di bagian belakangnya ada kerutan-kerutannya. Dan ya untuk pewarnaan good job lah, ini bagus lah. Terus di bagian sepatunya juga mengkilap. Gue suka detail-detailnya, warnanya scalpnya juga bagus. Terus di bagian rambutnya pun juga ada uraian-uraian rambutnya. Terus belahan tengah palanya dia yang dibuat pintel. Ya untuk detailnya sih bagian Nendoroid ini menurut gue udah cukup bagus. Nah, jadi ini dia penampilan kalau misalkan gua ganti bagian tangannya dan juga dia lagi sedang menghadap ke atas. Jadi kurang lebih kayak gini. Dan ini juga gua udah taruh di stand base-nya. Terus di sini gue juga akan ganti ke bagian tangan yang dia megang payungnya. Jadi sekalian gue liatin masang payung ke tangannya. So, jadi ini dia penampilan Hina Amano dengan
payungnya dia yang udah gue pasang teru bozu. Aduh ribet banget. Teru bozunya udah gue pasang juga dan penampilannya kurang lebih kayak gini. Ini video berbeda dengan pas gue record audionya. Jadi sebenarnya kalau kalian perhatiin di sini bagian gagangnya kurang masuk ya. Harusnya gue bisa lebih masukin lagi, dalemin lagi. Jadi tangannya Hina ini bisa megang gagangnya bukan di tengah-tengah yang bagian metalik, tapi yang di bagian kuningnya. Ini gue salah taruh. Ya kurang lebih kayak gini lah ya. Gue kasih lihat beberapa footage-nya dulu. So, jadi itu dia sedikit review dan unboxing dari gua tentang Nendoroid Hina Amano ini. Jadi menurut kalian gimana? Apakah worth it untuk kita koleksi? Cuman sayangnya sekali lagi gua belum bisa untuk mengambil Hodaka Morishima-nya ya. Semoga gua bisa unboxing juga Hodaka Morishima-nya biar bisa di display bareng sama Hina Amano. Dan ya sampai sini aja videonya. Hope you guys enjoy this video dan sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.